Hai, selamat datang di channel Gudang Fakta. Channel yang akan membawamu berkeliling Nusantara dan tentunya akan menambah wawasanmu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Oke guys, kali ini tim Gudang Fakta akan membahas fakta menarik tentang kerajaan terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Buat orang Sumatera, khususnya Palembang, siapa yang tidak tahu dengan Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan yang menurut sumber sejarah berpusat di kota Palembang. Kira-kira apa saja ya fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Sriwijaya ini? Mari kita simak 7 fakta tentang Kerajaan Sriwijaya versi Gudang Fakta. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, didirikan pada abad ke-6 Masehi di kota tertua se-Indonesia. Berbicara mengenai fakta Kerajaan Sriwijaya, kita pasti langsung menghubungkannya dengan kota Palembang. Memang faktanya kerajaan yang didirikan pada tahun 670 Masehi ini, pusat kerajaannya berada di Sumatera Selatan. Menurut beberapa bukti sejarah, pusat kerajaan Sriwijaya berada di kota Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi. Menurut wikipedia.com, raja pertama kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Sri Jayanasa. Masih dilansir dari wikipedia.com, ternyata ibu kota kerajaan Sriwijaya tidak hanya di Palembang, tapi ibu kota kerajaan ini juga tercatat di dataran Kewu, Chaiya, dan Jambi. Fakta kedua, menguasai perdagangan hingga wilayah Laut Cina Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari. Menurut catatan sejarah Arab, Sriwijaya disebut Sriruza. Menurut penjelajah Arab Al-Maksudi, dalam catatannya, kerajaan Sriwijaya digambarkan sebagai kerajaan kaya raya yang mempunyai tentara yang sangat banyak. Berdasarkan prasasti kota yang ditemukan di Pulau Bangka, kapal tercepat di masa itu apabila digunakan untuk mengelilingi seluruh wilayahnya dibutuhkan waktu 2 tahun, itu pun masih belum cukup. Kerajaan Sriwijaya menguasai Sumatera Selatan, Pulau Bangka Belitung hingga Lampung. Kerajaan Sriwijaya juga disebut menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti pada Sriwijaya. Oleh ahli sejarah, bumi Jawa yang dimaksud dimungkinkan Kerajaan Tramunegara dan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Sriwijaya juga mengekspansi wilayah lain di Asia Tenggara. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya juga berhasil mengendalikan perdagangan di kawasan Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Karimata, hingga Laut Cina Selatan. Fakta ketiga, memiliki hubungan khusus dengan Madagaskar. Madagaskar adalah sebuah negara kepulauan di benua Afrika. Meski berada di benua Afrika, letak geografis Madagaskar tidak bersatu dengan benua Afrika. Selain letak geografis, faktanya orang Madagaskar juga berbeda dengan kebanyakan orang di negara-negara Afrika lainnya. Lalu, apa hubungannya negara Madagaskar dengan fakta tentang Kerajaan Sriwijaya? Setelah mencari beberapa sumber informasi, tim Gudang Fakta menemukan hal unik tentang hubungan negara Madagaskar dengan Kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari wikipedia.com, mengenai Kerajaan Sriwijaya, di sana tertulis bahwa penduduk Madagaskar mempunyai darah Melayu atau Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Pulau Sumatera dan menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan Asia. Para ilmuwan saat ini menyebutkan penduduk awal negara Madagaskar berasal dari Kerajaan Sriwijaya di abad ke-12. Hal ini diperkuat dengan budaya dan tatanan cara hidup mereka.
di mana budaya di Madagaskar mirip dengan Indonesia di masa kerajaan Sriwijaya, baik dari cara bercocok tanam, pembuatan besi, dan adanya kapal cadi yang mirip sekali dengan apa yang dilakukan pada masa kerajaan Sriwijaya. Namun, fakta ini masih dikaji sampai saat ini oleh para ilmuwan. Fakta keempat, menyerbu kerajaan Khmer dengan 1000 kapal perang. Kerajaan Khmer adalah cikal bakal negeri Kamboja. Di masa lalu, kerajaan Khmer adalah kerajaan agrikultural terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Khmer juga menguasai wilayah Thailand, Laos, dan Vietnam. Faktanya, kerajaan Sriwijaya pernah menyerbu kerajaan agrikultural terbesar di Asia Tenggara ini. Gak tanggung-tanggung, kerajaan Sriwijaya mengerahkan 1000 kapal perang untuk menaklukkan kerajaan Khmer ini. Penyerangan Sriwijaya itu bertujuan untuk menguasai wilayah perdagangan laut di Pelabuhan Champa. Penyerbuan Sriwijaya ke kerajaan Khmer terjadi pada saat pemerintahan Maharaja Darmasetu. Selain menyerbu kerajaan Khmer dengan 1000 kapal, Maharaja Darmasetu juga mengekspansi Pulau Jawa, Laut Cina Selatan hingga Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia, di mana sungai tersebut melintasi Cina, Thailand, Myanmar, Yunnan, Laos, dan Kamboja, serta Vietnam. Fakta kelima, membangun candi Buddha terbesar di dunia. Akhir-akhir ini di media sosial baik Facebook, Instagram, atau YouTube sedang ramai yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman, di mana Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga masuk warisan dunia yang harus dijaga versi UNESCO. Menurut sumber yang ditemukan tim Gudang Fakta, Candi Borobudur didirikan pada tahun abad ke-8 Masehi. Candi terbesar di dunia ini dibangun oleh Wangsa Sailendra yang merupakan pemimpin kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Dan kerajaan ini juga adalah kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. Pembangunan candi ini dilakukan setelah Maharaja Darmasetu berakhir setelah banyak mengekspansi kerajaan-kerajaan lain. Pemerintah kerajaan Sriwijaya, khususnya Raja Darindra, fokus pada pembangunan rakyatnya. Dan pada masa Raja Darindra ini, Candi Borobudur diselesaikan dan diresmikan. Fakta ke-6, tercatat dalam tulisan ahli geografi Islam keturunan sahabat Nabi Muhammad. Saking terkenalnya kerajaan Sriwijaya, ternyata bukan hanya bukti-bukti sejarah di Indonesia atau Cina saja yang menuliskan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan bahari terbesar ini juga tak luput dari perhatian sejarawan Arab. Seperti yang kita ketahui, pada abad-abad tersebut, kekhalifahan Islam sedang dalam puncak keemasannya, baik secara wilayah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Faktanya, seorang ahli geografi Arab bernama Al-Mas'udi, beliau adalah ilmuwan kelahiran Baghdad yang merupakan keturunan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dalam catatannya, kerajaan Sriwijaya disebutkan sebagai kerajaan yang kaya raya. Kerajaan itu adalah penghasil kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Wow, keren sekali kan? Fakta ke-7, pusat studi para pendeta Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dianut oleh banyak orang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian besar kerajaan-kerajaan di Indonesia tempo dulu juga menganut agama Buddha. Hal itu terjadi sebelum masa abad ke-15, di mana pada masa itu agama Islam berkembang sangat pesat di berbagai wilayah Nusantara. Pada era kerajaan Sriwijaya, agama yang paling banyak dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Bahkan, kerajaan Sriwijaya dijadikan pusat studi agama Buddha, khususnya Buddha Vajrayana. Bahkan, pada tahun 671 dan 695,
pendeta dari Tiongkok yang bernama Itsing melakukan perjalanan ke Sumatera untuk memperdalam studinya tentang agama Buddha. Itsing juga mengatakan bahwa 1000 pendeta Buddha belajar kepada Sakyakirti, seorang pendeta Buddha yang terkenal di kerajaan Sriwijaya. Demikian fakta-fakta menarik dan tersembunyi tentang kerajaan Sriwijaya. Sebetulnya, masih banyak fakta yang harus tim Gudang Fakta gali dan disampaikan pada kalian semua. Semoga di lain waktu tim Gudang Fakta bisa kembali menyampaikannya pada kalian semua. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.